Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Wulan Fitriana dari kelas 12 TI 2, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain. Kini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut paparan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. Keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. Kelima, pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28C. Keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Ketujuh, Presiden bukan mendataris MPR. Kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GPHN. Kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, Pasal 24B dan 24C. Kesepuluh, anggaran pendidikan minimal 20%, Pasal 31 Ayat 4. Ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah, Pasal 37 Ayat 5. Ke-12, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.
Sekian penjelasan dari saya tentang persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.